Hai semua anak-anak kelas 4 yang ada di rumah. Berjumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pelajaran tematik. Kali ini kita masih belajar di tema 8 dan subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggal. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran 2. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalian mengetahui apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa dapat menemukan benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. Yang kedua, siswa dapat menentukan tokoh dan sifat tokoh dalam cerita fiksi. Terus yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara gaya dan gerak dalam berbagai peristiwa. Pembelajaran 2. Perhatikan gambar di samping ini. Nah, anak-anak, benda-benda pada gambar di samping merupakan gambar benda 3 dimensi. Apakah yang dimaksud dengan benda 3 dimensi? Gambar adalah karya seni rupa 2 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi merupakan karya seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Objek gambar adalah benda-benda 3 dimensi seperti pada contoh gambar di atas. Benda 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume. Unsur volume inilah yang menjadi pembeda antara benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Benda 3 dimensi misalnya benda hias dan benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada guci, vas bunga, meja, kursi, lemari, dan lampu hias. Berdasarkan pengertian karya seni 3 dimensi di atas, dapat kamu pahami adanya ciri-ciri 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua, dapat dinikmati keindahannya dari sudut pandang manapun. Yang ketiga, memiliki volume. Ditinjau dari jenis bendanya, ada 3 jenis benda yang biasa dituangkan dalam gambar 3 dimensi. 3 jenis benda yang dimaksud sebagai berikut. Benda kubistis. Berikut contohnya. Benda kubistis adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya kotak pensil, kotak tisu, meja, kursi, lemari, bak sampah, dan kulkas. Yang kedua, benda silindris. Benda silindris adalah benda-benda yang berbentuk menyerupai silinder atau elips. Contohnya seperti botol, gelas, piring, mangkok, teko, dan guci. Berikut contoh-contohnya ya anak-anak ya, perhatikan gambarnya. Yang ketiga, benda bebas. Benda bebas adalah benda-benda yang bentuknya tidak beraturan. Contohnya, perhatikan gambar di samping, ada buah-buahan, pepohonan, batu-batuan, dan benda-benda alam lainnya. Jadi, benda bebas itu bentuknya tidak beraturan, bebas bentuknya, ya. Nah, sekarang cobalah kalian amati benda-benda di rumahmu. Apakah ada yang berbentuk kubistis, silindris, atau bebas? Nah, kemudian buatlah masing-masing satu gambar sketsa berupa bentuk kubistis, silindris, dan bebas. Buatlah di kertas gambarmu, gunakan alat berupa pensil dan penghapus. Buatlah sesuai kreativitasmu. Nah, apabila kalian sudah membuat, nanti silahkan kirim hasilnya ke WA guru. Nah, anak-anak, unsur pembangun dalam cerita fiksi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar mengenai unsur-unsur cerita dan membandingkan watak dalam cerita. Salah satu unsur penting dalam sebuah cerita adalah tokoh. Sebagai pengingat,
Tokoh terdiri atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama terdiri atas protagonis, itu tokoh yang baik, dan antagonis, itu tokoh yang jahat. Selain tokoh, unsur lain yang terdapat dalam cerita yaitu latar, konflik, dan amanat. Latar merupakan keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Konflik adalah masalah yang ada dalam cerita. Konflik dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Pesan dalam cerita merupakan hikmah atau pembelajaran yang dapat diterapkan pembaca dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu ya anak-anak ya, unsur yang membangun dalam sebuah cerita fiksi. Nanti anak-anak bisa lihat di buku modulnya dan bacalah bacaan yang ada di sana. Baik, kita akan lanjutkan dengan hubungan gaya terhadap gerak dan bentuk benda. Nah, benda 3 dimensi seperti pembelajaran sebelumnya, dalam pembelajaran 3 dimensi, benda 3 dimensi berupa gerabah dapat dibuat dengan cara dibentuk dari tanah liat. Karena pengaruh gaya saat membentuk, tanah liat yang tadinya tidak berbentuk menjadi bentuk gerabah. Masih ingatkah kamu dengan menemukan hubungan gaya dan gerak pada peristiwa di lingkungan tempat tinggal? Amatilah gambar peristiwa berikut. Ayo amati gambar peristiwa anak bermain ketapel, paman menimba dengan ember, dan perajin membuat gerabah. Yang pertama, anak bermain ketapel. Perhatikan ya anak-anak, bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Perhatikan saat bermain ketapel ya anak-anak, jangan diarahkan kepada teman karena itu sangat berbahaya. Nah, ketapel dibuat dari kayu yang bercabang dan dilengkapi dengan karet. Permainan ketapel dilakukan dengan cara menarik karet lalu melepaskan batu atau kelereng yang digunakan sebagai peluru ketapel. Nah, peluru tersebut akan terlontar atau terlempar saat karet dilepaskan. Pada permainan ketapel, gaya yang digunakan adalah gaya pegas. Yang kedua, perhatikan gambar. Ini adalah paman menimba dengan ember. Paman menimba dengan menarik tali timba. Perhatikan gambarnya. Nah, menimba air merupakan aktivitas mengambil air dari dalam sumur menggunakan alat timba. Alat tersebut terdiri atas ember, tali, dan katrol. Ember dimasukkan ke sumur untuk mengambil air, lalu ditarik menggunakan tali dan katrol. Ember berisi air yang semula berada dalam sumur akan bergerak ke atas setelah ditarik. Menarik alat timba merupakan bentuk pemberian gaya terhadap benda. Gaya tersebut menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, berikutnya perhatikan gambar ini adalah perajin membuat gerabah. Gerabah dibuat dari tanah liat. Tanah dibentuk oleh perajin menjadi berbagai bentuk. Nah, perhatikan ya anak-anak. Nah, dalam pembuatan gerabah tersebut dipengaruhi oleh adanya gaya terhadap gerak benda. Tungku berputar, akibatnya gaya otot dari kaki perajin gerabah. Sementara itu, gaya otot dari tangan menjadikan tanah liat berubah bentuk. Gaya yang diberikan kaki berupa gaya dorong sehingga menyebabkan tungku yang semula diam menjadi berputar. Sedangkan gaya yang diberikan pada tangan dari tanah itu, tanah yang belum berbentuk sehingga menjadi berbentuk gerabah. Nah, itu ya anak-anak pengaruh gerak terhadap benda. Jadi, gerak dapat mempengaruhi perubahan yang terjadi pada benda. Misalnya seperti contoh-contoh yang sudah kita bahas tadi ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita kali ini di pembelajaran 2 dan kita akan sambung lagi pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.